Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Di video kali ini Kevin akan membacakan secara general readingnya sahabat kebahagiaan. Ya mungkin berkaitan dari masa lalu seseorang dan masa depannya bersama kamu. Ini terkait juga dari pasangan kamu atau orang yang sedang kamu cintai di sini, atau mungkin juga orang yang sudah lagi terkoneksi sama kamu. Kita akan melihat tentang masa lalunya dia dan masa depannya bersama kamu. Apakah jauh lebih baik bersama kamu atau tidak? Atau mungkin ada hal-hal lain yang sifatnya adalah rahasianya dia di masa lalu. Ya mungkin apakah rahasia di masa lalu itu akan muncul lagi di dalam kehidupan masa depan bersama kamu atau tidak ya? Oke, karena sifatnya adalah general reading ya di pembacaan Kevin di sini, jadi terkadang bisa resonate dengan kamu, bisa juga enggak sama sekali ya. Jadi Kevin ingatkan ya, ini adalah general reading. Terkadang bisa resonate dengan kamu atau tidak sama sekali, karena energinya adalah energi banyak orang, jadi bisa energi random dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke. Masa lalu itu ada di sebelah kiri, masa depan itu ada di sebelah kanan. Jadi kartu yang Kevin gunakan di kartu berwarna hitam ini adalah masa lalunya dia. Kevin menggunakan tarot 13 ya. Oke, kita akan cek tentang masa lalunya. Peran utamanya adalah dia. Kita akan cek dari signifikator masa lalunya dia. Tentang masa lalunya dia. Oke, kita ambil 3 buah kartu dulu tentang masa lalunya yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan mungkin ya. Dan masa depan bersama sahabat kebahagiaan di sini. Apakah ada sebuah koneksi dari dirinya dia yang berhubungan dari masa lalu? Oke, ternyata ada sosok di sini di masa lalu, di mana di masa lalu ini dia belum bisa melupakan masa lalunya. Waduh. Ternyata berkaitan dari orang lain ya sahabat kebahagiaan. Kita bertemu di kartu Queen of Wands, di mana setiap pembacanya Kevin, jika kartu court card atau kartu kerajaan muncul, ini mengindikasi tentang entitas lain. Jadi bisa dipastikan masa lalunya dia itu berhubungan dengan orang lain ya. Ini sebagai signifikator atau kata kunci ya. Ada orang lain di situ. Lalu kita bertemu di kartu The Lover. Oke, The Lover ini berkaitan dari sang kekasih. Jadi ada indikasi orang di masa lalunya itu masih dia cintai atau masih ada perasaan sampai dengan saat ini. Jadi orang yang sedang kamu pikirkan ini ternyata masih memikirkan masa lalunya. Ada masa lalu di dalam pikiran dia. Apakah masa lalu di dalam pikirannya dia ini mempengaruhi kondisi kamu di masa depan atau tidak ya? Karena biasanya yang namanya masa lalu ini sering sekali ikut campur terhadap masa depan. Dan terkadang bisa menghambat ranah percintaan kamu ya. Lalu selanjutnya ada kartu Seven of Cups. Oke. Masa lalu menghantui orang tersebut atau orang yang berada di samping kamu, orang yang sedang kamu pikirkan, atau kekasih kamu, atau gebetan kamu, atau suami kamu, atau istri kamu di sini ya. Kevin melihat ada indikasi bahwa memang ranahnya itu masa lalunya itu orang ya, orang sosok dan mantan, atau mungkin juga kasih tak sampainya di sini. Kevin melihat indikasi masih ada harapan. Pasangan kamu, orang yang sedang kamu pikirkan, selingkuhan kamu, atau siapapun saja yang kita bahas di sini yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Ini Kevin melihat indikasi bahwa dia masih memunculkan harapan terhadap sosok orang ini. Oke. Jadi kata kunci atau signifikator dari pembacanya Kevin di sini adalah ada sosok entah laki-laki entah perempuan ya. Ada energi sang kekasih atau mantan di sini. Lalu di sini ada energi harapan atau sebuah keinginan. Ini sebagai kata kunci. Nanti dari kata kunci ini kita akan bedah bersama-sama. Terkait itu semua, Kevin akan melihat tentang diri kamu. Berarti diri kamu bersama dia di masa depan akankah seperti apa ya? Kita lihat signifikatornya.
Oke, ada kartu Nine of Coin. Ternyata ada sebuah penerimaan diri ya. Ada sifatnya adalah menerima. Oke, berarti di masa depan dia sudah mau menerima ya, menerima tentang keadaan di sini. Berarti ada segi kesadaran ya. Lalu di sini ada kartu Six of Coin. Oke, kita bertemu kartu Six of Coin. Walaupun dia menerima keadaan di sini, tapi terkadang dia masih mengharap dan menunggu. Waduh. Masih mengharap, apalagi ini adalah kartunya adalah koin atau pentacle. Sudah jelas ini menandakan tentang fisik ya. Jadi kalau masa lalunya itu nggak segera dibabat habis, ini bisa berpengaruh terhadap emosional ya. Meskipun di sini ada energi penerimaan. Dia memang menerima kondisi bersama sahabat kebahagiaan di kedepannya nanti. Tapi secara fisik dia tuh belum bisa mengingat. Berarti ada sesuatu hal yang sifatnya adalah menyimpan kenangan secara fisik di sini di masa depan. Oke, ini ada kata kunci di sini. Lalu ada kartu The Hierophant. Wah, Hierophant ini memiliki makna tentang sebuah pernikahan ya sahabat kebahagiaan. Ya, kalau memang ada ranah pernikahan bersama orang yang berada di samping kamu. Kalau misalkan dia adalah kekasih kamu, pacar kamu, ini ada makna tentang kamu menikah dengan dia, tapi kalian harus menyelesaikan masa lalu di sini ya, karena Kevin melihat energi fisiknya itu masih ada. Energi fisik termasuk dari kenangan secara fisik, Instagram lain sebagainya, sosial media itu masih tersimpan ya. Dan di kemudian hari atau di waktu ke depan ini memang ada energi penerimaan, tapi energi penerimaannya ini di sini enggak 100% ya. Kemungkinan yang Kevin lihat ini sekitar 79% dia benar-benar fokus sama kamu. Sisanya berarti masih ada energi masa lalu, karena ini terhubung dari masa lalunya adalah orang ya. Kalau masa lalunya hutang atau masa lalunya dari segi emosionalnya dia, ini mungkin bisa diperbaiki perlahan ya, tapi berkaitan dari orang ini bisa mempengaruhi kondisi emosional kamu bersama dia. Kita akan bedah bersama-sama dari energi masa lalu. Kenapa sih pasangan kamu, kekasih kamu, atau orang yang berada dekat kamu ini masih memikirkan masa lalu? Oke. Wah, kartunya itu of cup. Masih ada hubungan. Masih ada hubungan di sini. Ini mungkin berkaitan dari segi komunikasi ya sahabat kebahagiaan. Masih terjalin sebuah hubungan komunikasi, atau mungkin juga ini belum menyelesaikan permasalahannya di sini. Ini mungkin berkaitan dari energi fisik, baik dari segi Instagram, foto, dan lain sebagainya. Pasangan kamu atau orang yang sedang berada di samping kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan ini masih menyimpan itu. Di sini Kevin melihat masih ada koneksi. Masih ada koneksi di masa lalu ya. Karena dia merasa bahwa masa lalunya mungkin sempat gagal, tapi dia masih memiliki harapan bersama masa lalunya. Dan di saat hadirnya sahabat kebahagiaan di sini, ini justru dia seperti bermain dari segi peluang. Apakah kamu ini bisa melupakan masa lalunya atau tidak? Oke. Lalu ada energi apa lagi? Wow, ada kartu Four of Pentacle. Masih menunggu. Oke. Jadi kalau misalkan masa lalunya ini ngeganggu sahabat kebahagiaan, lebih baik kamu langsung turun tangan ya. Jangan sampai hubungan kedepannya ini mempengaruhi kondisi emosional sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat di sini bahwa orang yang terhubung dari masa lalunya, kekasih kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan di sini atau dia di sini, dia itu masih mikirin dan masih menunggu. Di dalam kartu tarot ya, Four of Pentacle atau Four of Coin ini memiliki makna tentang stagnasi, stuck dan menunggu. Ada sesuatu hal yang ditunggu di sini. Menunggu secara fisik. Apakah dia merindukan masa lalunya? Jawabannya iya, masih merindukan masa lalu. Karena apa? Dia dengan masa lalunya itu masalahnya belum kelar, karena dia masih menyimpan koneksi di sini. Oke. Selanjutnya, wah, ada kartu Nine of Wands. Walaupun dia masih teringat masa lalunya, walaupun dia masih rasa seperti ada koneksi bersama masa lalunya, tapi dia itu paling banyak menerima luka. Paling banyak menerima luka dan merasa dirinya dia itu belum bisa menyelesaikan segala sesuatu hal yang sifatnya di masa lalu. Karena apa? Dia atau orang yang berada di dekat kamu di sini, ini secara komunikasi memang lagi dibentengi atau lagi tutup, atau komunikasinya lagi nggak bagus saja. Dia mencoba untuk bisa masuk ke dalam ranah komunikasi untuk ngejalin sebuah keintiman dari ranah komunikasi.
Walaupun aksesnya tertutup, tapi masih memikirkan dan masih menunggu harapan di sini. Meskipun dia banyak terluka. Rananya memang ini mungkin adalah cinta gilanya dia ya. Dia mungkin dulu tergila-gila kepada sosok ini. Dan bagaimana dengan kondisi masa lalunya? Apakah masa lalunya ini masih mencintai dia atau tidak ya? Apakah masa lalunya masih mencintai atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Di sini ada kartu Knave of Pentacle, di mana kartu Knave of Pentacle ini dirinya dia itu merasa bahwa masa lalunya itu merasa bahwa kamu itu nggak layak untuk diperhatikan. Ada indikasi bahwa orang yang sedang kamu pikirkan di sini atau dia itu diabaikan oleh masa lalunya karena nggak layak ngejalin sebuah hubungan. Namun dia atau orang yang berada di dekat kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia masih mengharapkan sebuah pertemuan dan komunikasi di sini, meskipun masa lalunya di sini lebih memilih menolak dan menutup mata ya untuk tidak terhubung. Hatinya dia tuh sudah terluka ya, hatinya dia tuh sudah sakit. Di sini di simbol kartu Knave of Pentacle ada sosok wanita yang matanya tertutup dan tubuhnya itu mulai hancur di sini. Artinya memang walaupun mungkin ada beberapa momen pernah ketemu, pernah ngejalin hubungan komunikasi dengan masa lalu, tapi untuk hatinya dia dari masa lalunya, hatinya dia itu nggak bisa ngeklik sama dia atau orang yang sedang kamu pikirkan di sini. Jadi Kevin sebutnya untuk dia itu adalah orang yang kamu pikirkan ya. Takutnya kamu bingung, dia, mereka, saya, kamu, takutnya bingung ya. Untuk dia, orang yang kamu pikirkan ini adalah orang yang kita maksud. Bisa berarti pasangan kamu, selingkuhan kamu, orang yang sedang kamu pikirkan, atau mungkin juga si pekok ya. Karena Kevin melihat di sini bahwa masa lalunya itu tidak tertarik, sudah tidak tertarik lagi. Meskipun dia masih kepo, memperhatikan, tapi dari segi perasaan itu enggak. Jadi bisa dipastikan bahwa dia, orang yang sedang kamu pikirkan, ini masih mengharapkan sesuatu. Oke. Queen of Cup masih mengharapkan sesuatunya di sini. Ini meminta maaf dan menyesali atas apa yang dia perbuat selama ini ya. Kalau misalkan masa lalunya ini memaafkan, atau mungkin juga masa lalunya ini mencoba ngejalin hubungan keintiman lagi, orang itu bisa cari LBK loh sahabat kebahagiaan. Karena kita bertemu di kartu Queen of Cup. Queen of Cup ini melambangkan tentang sosoknya tersebut, dan cup ini melambangkan tentang hati. Meskipun di kartu Queen of Cup ini adalah orang yang mungkin dirinya dia atau orang yang sedang pikirkan ini selalu memberikan sebuah janji palsu, tapi ada ranah cinta di situ. Terkadang kan cinta itu konyol, walaupun sudah tahu di PHP-in, dibohongin, tapi karena cinta itu bisa lupa segalanya. Cinta itu memang gila banget di sini ya. Oke, ada kartu Wheel of Fortune. Waduh, fix sahabat kebahagiaan sih, kamu mesti benar-benar ngejalin sebuah keintiman dan meyakinkan diri bahwa kamu adalah yang terbaik untuk dia ya. Kalau enggak, dia, orang yang sedang kamu pikirkan, ini justru akan mencari peluang untuk bisa terhubung di masa lalunya. Ini masa lalunya itu bisa berarti mantan ya. Bisa berarti mantan, gebetan, selingkuhannya dia yang di masa lalu yang sudah kelar dan lain sebagainya muncul lagi ke permukaan. Ini Kevin lihat bahwa dia, orang yang sedang kamu pikirkan, ini mencoba mencari peluang. Apakah kamu dengan dia, orang yang sedang kamu pikirkan di sini, ini lagi bermasalah dari segi keintiman, dari segi komunikasi? Kalau misalnya kamu bermasalah dari segi komunikasi, kenyamanan, kepercayaan dan lain sebagainya, ini memiliki indikasi bahwa dia itu bisa selingkuh sama ini. Karena Kevin lihat ya, di energi masa depannya aja ada sesuatu hal yang dia tunggu. Walaupun ini sama kamu loh. Walaupun di sini ada pernikahan, kamu sama dia itu menikah atau menikah ya, dalam artian kamu itu yang kita bahas di sini adalah suami kamu atau istri kamu. Berarti kamu memang ada komitmen sama orang yang sedang kita bahas di sini. Tapi di masa depan dia masih
teringat masa lalu ke orang ini. Orang masa lalunya di sini banyak ya, bisa mantan istri, mantan suami, bisa juga selingkuhannya dia, tapi sudah kalian ketahui dan dia sudah berjanji untuk tidak terhubung dengan selingkuhannya. Tapi di sini ada justru mencari momen untuk bisa selingkuh lagi, meskipun si selingkuhannya ini kurang begitu tertarik ya. Tapi kalau misalkan hati dan perasaannya udah keambil lagi dan dia bisa memanfaatkan peluang, maka hubungannya itu bisa terjadi koneksi. Kita balik lagi di kartu Two of Cup. Two of Cup itu memiliki makna tentang koneksi loh. Jadi memang masa lalunya itu memang menjadi musuh terberat kamu di sini. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngejaga, nggak bisa, ibarat kata kamu memunculkan diri kamu adalah orang yang terbaik, orang yang bisa memberikan kebahagiaan dan meyakinkan diri dia. Karena Kevin melihat orang ini tuh bimbang banget, bimbang dan penuh keraguan. Padahal dia hidup sama kamu, dia sayang sama kamu nggak sih? Jawabannya iya, dia tuh sayang sama kamu. Karena di sini ada komitmen, dia sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa ngelupain di masa lalunya di sini. Mungkin kamu butuh perjuangan, dan PR kamu banyak banget di sini. Mungkin cek juga dari komponen cinta kamu. Bagaimana gairahnya dia, bagaimana keintiman antara kamu dengan dia, dan juga bagaimana komitmen kamu dengan dia. Faktor penyimbangnya itu memang ada di komitmen ya. Jika ranah hubungan kamu sama dia itu nggak ada komitmen, ini kamu bakalan ke distract dari segi mental, dari perasaan, dari emosional kamu. Kalau misalkan nggak ada komitmen, jadi kuncinya di sini adalah penyelamat kamu adalah komitmen. Kalau nggak ada komitmen di sini, dia itu dengan leluasa ini bisa nemplok lagi, kecantol lagi sama masa lalunya. Dan masa lalunya kalau misalkan di ranahnya pernah selingkuh, ketahuan sama kamu, dia itu bisa balik lagi. Dan untuk energi masa lalu ini memang selalu terbawa-bawa ya. Ini juga bisa kita jadikan sebuah pengalaman ya sahabat kebahagiaan, baik untuk Kevin atau untuk sahabat kebahagiaan juga ya. Jika di saat kamu itu belum menyelesaikan segala urusan bersama masa lalu, di saat kamu menemukan orang baru, kamu itu akan ngerasain kangen, pengen ngehubungin masa lalu kamu. Jika kamu itu belum kelar, masalahnya belum kelar, masih meninggalkan percik-percikan api di situ dan berpisahnya itu secara tidak baik-baik. Kevin jadi teringat di kartu Fairy Oracle, kartunya adalah Fond Farewell, tentang perpisahan yang menyenangkan. Jika memang perpisahannya itu tidak menyenangkan dan masih ada ganjalan, ini justru berbahaya. Karena apa? Tidak saling mengikhlaskan. Saat putus ini bisa berbahaya, kemudian kedepannya ini bisa teringat lagi masa lalu. Walaupun perpisahannya tidak menyenangkan, perpisahannya itu masih ada sesuatu hal yang belum kelar, ini bisa memicu loh sahabat kebahagiaan, bisa memicu kepikiran bawah sadar kamu yang kemudian kamu tiba-tiba tuh kangen sama masa lalu. Kita belajar dari situ. Kita belajar di saat kita belum menyelesaikan masa lalu, sebaiknya jangan berani untuk mencintai orang baru. Karena itu pasti akan terkoneksi dan bahkan akan kepo kepada masa lalu. Lebih baik selesaikan benar-benar pure, nggak ada energi masa lalu. Mungkin sebagian zodiak yang berpikir logik mungkin bisa melalui itu semua, tapi berbeda lagi dengan zodiak-zodiak yang berpikirannya itu menggunakan perasaan. Kayak contohnya adalah zodiak-zodiak yang elemen air. Dia butuh proses untuk bisa menyelesaikan masa lalu. Ini berlaku untuk semua, termasuk Kevin, termasuk sahabat kebahagiaan dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan kalian ngejalin hubungan baru dengan seseorang, lebih baik kelarin dulu masa lalunya, ikhlasin, nggak ada dendam, nggak ada penyesalan dan lain sebagainya, nggak ada, bener-bener perasaan kamu netral, biar kedepannya itu nggak ke distract, masa lalu itu nggak hadir. Karena apa? Kevin lihat di sini ya, walaupun dia orang yang sedang kamu pikirkan di sini banyak luka di sini, dikhianati, merasa bahwa tersudutkan dan lain sebagainya, tapi dia itu masih mengharapkan. Jadi ranahnya adalah putusnya itu belum ikhlas. Oke. Lalu selanjutnya untuk energi sahabat kebahagiaan ke depannya ya. Walaupun di sini ada sebuah pernikahan, ada komitmen, walaupun ada energi penerimaan ya. Bagaimana masa depanmu bersama dia ya. Walaupun ada masa lalu di situ. Oke.
Kevin ulang. Bagaimana untuk sahabat kebahagiaan? Wow, fix kamu harus turun tangan sih. Ini entah kenapa ya energinya Kevin buka di sini, justru kamu itu jadi dingin, kamu jadi dingin sama dia. Dan kalau misalkan terkadang ya pasangan itu tuh bisa menjadi cerminan untuk kita loh. Pasangannya selingkuh, walaupun kita marah-marah nggak terima apa, kalian balikan lagi. Ini justru bisa ngebalik kita yang jadi selingkuh, karena kita tahu kita pernah dikhianati di situ ya. Walaupun kamu menahan apapun di situ, kamu bisa melakukan itu semua. Karena Kevin melihat di sini bahwa ada energi pembalasan dari sahabat kebahagiaan yang mungkin dia selingkuh sama masa lalunya, kemudian balikan tenang, hubungan kalian tenang. Ini kamu mungkin juga bisa memperlakukan seperti itu juga, atau berada di kondisi seperti itu juga. Ini mungkin untuk hubungan yang pernikahan ya, hubungan pernikahan yang sudah berkomitmen yang cukup lama ya. Karena Kevin melihat di sini ada energi kesedihan dan kecewaan dari sahabat kebahagiaan jika kamu belum bisa menyelesaikan, atau dia ini belum bisa menyelesaikan masa lalunya. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, untuk simbol kartu Five of Swords di sini ada Cleopatra dan di sini ada Anubis. Namun energinya di sini ada sebuah kesedihan. Sosok ceweknya sedih di sini. Dan di kartu Five of Swords ini juga memiliki makna tentang kekalahan. Ya, kamu kalah dari pikiran. Kamu kalah dari pikiran di sini, dan ini bisa menjadi beban untuk kamu. Ya mungkin ini adalah general reading, kisahnya seperti ini, bisa resonate dengan kamu atau tidak, tapi Kevin melihat bahwa perlu diselesaikan. Ini benar-benar perlu diselesaikan. Masa lalunya dia di sini. Kalau enggak, kesedihan itu akan hadir, terutama dari sahabat kebahagiaan. Kartu yang putih ini adalah energi sahabat kebahagiaan bersama dia di masa depan ya. Meskipun dia ada komitmen, meskipun dia mungkin menerima, mungkin dia mengikhlaskan dan lain sebagainya, tapi dia masih mengharapkan sesuatu di sini. Karena apa? Masih menyimpan kenangan secara fisik loh. Oke. Selanjutnya untuk sahabat kebahagiaan. Wah, sama-sama berharap. Kita cek ya. Di sini ada dua kartu Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, di sini ada Wheel of Fortune. Dia mengharapkan dan menunggu peluang bersama masa lalunya. Sedangkan kamu menunggu peluang waktu yang tepat untuk memilih mengakhiri atau ngebina hubungan bersama dia. Seperti bermain sebuah peluang. Siapa yang paling beruntung di sini? Tapi Kevin lihat sih bahwa perjalanan cinta kamu bersama dia untuk mendapatkan sebuah keberuntungan dan lain sebagainya itu memang berat. Kalau misalkan rananya kamu tidak tegas, kamu tidak bisa memberikan sebuah teguran kepada diri dia. Walaupun misalnya kamu memberikan teguran pada diri dia, kamu juga gak 100% ngejudge dia. Apakah di diri sahabat kebahagiaan ini ada yang salah? Kenapa seseorang bisa mengingat masa lalu? Karena apa? Di saat dia disandingkan dengan pasangannya itu tidak pernah memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang memiliki harapan, sehingga orang ini teringat masa lalu. Jangan hanya menyalahkan dirinya, dia masih teringat masa lalu. Mungkin kita juga sama. Terkadang kita juga sama, masih mengingat masa lalu. Atau mungkin juga selingkuhan kamu dan lain sebagainya, masih mengingat itu, nggak bisa lepas. Dan mudah-mudahan sih kalian semua itu bisa melalui ini semua ya, meskipun berat ya. Wheel of Fortune itu sebenarnya adalah tentang sebuah keberuntungan ya, walaupun ada energi Jupiter yang membuat pergerakannya itu lambat ya. Tapi Wheel of Fortune itu tentang sebuah roda takdir. Roda takdir itu terkadang naik, terkadang turun, terkadang berputarnya cepat atau melambat di sini. Hubungan kamu sama dia itu seperti roda. Bagaimana kamu dan dia itu mengayuh bersama-sama. Kalau misalkan kamu saja yang mengayuh, pasti gerakannya itu susah. Tapi kalau sama-sama mengayuh bareng, pedalnya di sini gerakannya itu akan cepat dan bisa meningkatkan hubungan kamu bersama dia. Jadi memang ranah percintaannya di sini harus diselesaikan berdua loh, sahabat kebahagiaan. Kalau nggak diselesaikan berdua di sini, kerjasama di sini, ini justru kesedihan itu akan sahabat kebahagiaan dapatkan di sini ya. Walaupun bacanya Kevin di sini jelek, bukan berarti kamu akan langsung nemui kondisi seperti ini ya. Ini ada sebab akibatnya, karena tarot itu adalah sebuah rambu-rambu loh sahabat kebahagiaan. Kevin garis bawahi ya, bacaan jelek akan Kevin sampaikan jelek, bacaan buruk akan Kevin sampaikan buruk, bacaan baik akan Kevin sampaikan baik. Tapi terkait itu semua ada sebab akibat yang kita timbulkan. Walaupun bacaannya jelek seperti ini, kalau misalkan kamu bisa merubah sebab akibatnya,
Maka di sini di kartu Wheel of Fortune bisa menjadi sebuah keberuntungan untuk kalian. Keberuntungannya apa? Kerjasama, saling mengayuh pedalnya bersama-sama. Kalau kamu yang ngayuh pedalnya doang, gerakannya itu akan lama dan terhambat. Kalian di sini memang mencoba untuk menemukan kebahagiaan dari Wheel of Fortune, dari keberuntungan, tapi cuma kamu doang yang muter atau kamu doang yang berjuang. Ini justru akan membuat kamu tuh lelah dan akhirnya sedih di sini. Makanya ini harus diselesaikan bersama. Kalau enggak, kesedihan sahabat kebahagiaan dapatkan. Meskipun kalian menjalani hubungan percintaannya di sini ada komitmen, tapi komitmen nggak jamin bisa menyelesaikan masalah. Masalah itu diselesaikan harus dengan solusi. Solusinya apa? Kalian kerjasama di sini. Kalau nggak bisa kerjasama, bagaimana di sini? Ini justru akan membuat kamu itu semakin berkeluh kesah. Kita bertemu di kartu King of Cup ya, sahabat kebahagiaan, di mana energi kartu King of Cup ini memiliki tentang unek-unek perasaan. Mudah-mudahan kamu tidak memiliki unek-unek yang berat banget ya, yang mungkin menjadi beban masalah kamu di sini. Mudah-mudahan enggak. Karena Kevin melihat di sini justru perasaan kamu itu bisa menjadi purbalingga ya, pura-pura bahagia padahal enggak, memaksakan diri sama dia. Kalau misalkan ranah ini adalah ranah percintaan yang statusnya adalah hubungan suami istri, kamu pura-pura bahagia sama dia padahal enggak, karena kamu ngejaga komitmen doang di sini tapi nggak dikomunikasikan, nggak diselesaikan bersama. Ini justru akan memberikan sebuah kesedihan untuk sahabat kebahagiaan, dan justru ini bisa merefleksi ke diri sahabat kebahagiaan. Nanti kamu bisa selingkuh, apa yang dilakukan kamu bisa balas di sini. Ranahnya berarti tentang keharmonisan ya, hubungan kamu dengan dia yang mungkin Kevin kerucutkan di sini, yang hubungan suami istri ini terkait dari keharmonisan kamu sama dia itu mulai berkurang. Telaah lagi tentang keharmonisan kamu. Akar permasalahannya apa? Akar permasalahannya memang ada di masa lalu. Tapi bagaimana sahabat kebahagiaan? Ini lebih bisa kerjasama menyelesaikan ini. Oke, terkait itu semua Kevin akan cek apakah kamu mampu melalui ini semua atau tidak ya. Six of Wands, jawabannya adalah yes, kamu mampu melalui ini semua. Dan Kevin melihat energi di sini ada energi penghargaan ya. Six of Wands di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang penghargaan dan juga pencapaian. Kamu bisa mencapai sesuatu hal yang ingin kamu ciptakan di sini, termasuk kebahagiaan kamu sendiri. Kalau disinyalir bahwa kamu tidak bahagia dengan pasangan kamu di sini dan kamu memilih untuk hidup mandiri, ini akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kamu. Tapi di saat kamu di sini memanfaatkan sisi The Wheel of Fortune bersama dia dengan mengayuh bersama, ini bisa menjadikan sebuah penghargaan untuk diri kamu, dan dia akan menyadari bahwa kamu adalah sosok orang yang benar-benar menjadi kebutuhannya dia. Karena Six of Wands ini memiliki makna tentang sebuah kabar baik. Oke, selanjutnya ada kartu The Moon terkait dari segi perasaan dan emosional ya sahabat kebahagiaan. Perasaan dan emosional itu terkadang sering berubah, sering waktu berjalan ya sahabat kebahagiaan. Kadang kamu itu moodnya bagus banget sama dia, kadang enggak, kadang bagus banget, kadang enggak. Dan terkadang mungkin kalau misalkan perasaan ini tidak bisa terkontrol atau tidak ada sebuah keseimbangan, ini justru akan memberikan sebuah penekanan diri untuk sahabat kebahagiaan. Dan ini bisa rawan kamu ngikutin jejaknya dia, selingkuh juga di sini. Wah, perlu healing sih sahabat kebahagiaan ya. Kamu itu sebenarnya kamu udah tahu. Kamu tuh udah tahu kalau dia itu masih ada koneksi sama masa lalunya, entah itu masa lalunya adalah dulu pernah selingkuh atau lain sebagainya. Kamu tuh sebenarnya udah tahu di sini, dan ini membuat kamu luka, membuat kamu tuh lelah, udah capek banget. Ada kalanya sahabat kebahagiaan itu perlu istirahat. Kamu itu perlu mengistirahatkan diri kamu dan pikiran kamu, karena semakin kamu meratapi, semakin kamu memikirkan masalah ini justru membuat kondisi pikiran dan kesehatan kamu itu menjadi tidak stabil ya sahabat kebahagiaan. Mungkin sebagai pengingat saja ya, jika memang kamu butuh bantuan sama orang, mungkin kamu bisa minta tolong di situ. Entah itu mertua kamu, orang tua kamu, adik ipar kamu, atau lain sebagainya, kamu bisa minta tolong di situ untuk sebagai titik temu dari permasalahan ini. Kalau misalkan orang tersebut nggak bisa diajak bicara, nggak bisa diajak kerjasama, tapi kalau misalkan di sini justru kamu nggak bisa menemukan peluang di sini, hanya kamu aja ngayuh-ngayuh doang di sini.
Jangan sampai kamu itu dalam kondisi purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Ini justru akan membuat diri kamu itu semakin mengkhianati diri sendiri. Berbahaya banget loh sahabat kebahagiaan mengkhianati diri sendiri. Antara masa lalunya dia versus masa depannya bersama kamu di sini, ini justru lebih condong dia itu masih terkoneksi ke energi masa lalu. Jadi kalau misalnya masa lalunya tidak diselesaikan di sini, ini efeknya adalah kamu berada di masa depan bersama dia, ini banyak sekali tekanan pikiran. Oke, mungkin masalah ini kan banyak banget ya. Masalah ini tuh banyak banget. Dan mungkin kamu sudah berusaha untuk komunikasi dengan dia, untuk mencoba menyelesaikan dengan dia. Jika kamu ngerasa bahwa diri kamu sudah tidak kuat lagi di sini, maka katakan aku nggak kuat. Jangan sampai kamu hanya bertahan di dalam sebuah komitmen, ngejaga status kamu sama dia, tapi kamu justru sakit sendiri di sini. Ini berbahaya untuk mental kamu, dan ini juga rawan nantinya kamu bisa selingkuh juga tentang apa yang dia lakukan terhadap sahabat kebahagiaan ya. Oke, coba Kevin cek lagi untuk energi selanjutnya. Wah, Three of Swords. Yang sahabat kebahagiaan yang tahu kartu tarot atau mungkin juga belajar kartu tarot, kalian pasti tahu ya arti kartu Three of Swords. Biasanya simbol kartu Three of Swords itu adalah hati yang tertusuk, karena ini kartunya berbeda. Ini masih memiliki makna yang sama. Siap mencintai dia, siap patah hati, siap menerima resikonya, dan cobalah untuk bisa memberikan kekuatan diri, terutama dari mental kamu. Jika mental kamu di sini lemah sekali, ini justru akan membuat kamu itu semakin menyiksa diri, dan hal-hal yang berkaitan dari penolakan, kekecewaan, dan lain sebagainya, ini bisa kamu terima mentah-mentah. Alangkah baiknya untuk saat ini cobalah untuk bisa menguatkan mental sahabat kebahagiaan, menerima segala bentuk keadaan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah ini bersama dia, bersama ya. Kalau misalnya kamu merasa tidak mampu, maka katakan tidak mampu. Three of Swords ini memang menyakitkan, tapi di balik itu semua, kamu akan menemukan kebahagiaan yang akan kamu cari di sini. Meskipun kebahagiaan kamu di Wheel of Fortune itu bahagia sendiri, di balik penderitaan kamu, ini akan ada sebuah keberuntungan juga untuk sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu bisa melewati atau melalui ini semua. Tapi kalau kamu tidak berusaha di sini, hanya pasrah-pasrah saja, ini justru akan membuat diri kamu secara mental ini semakin terluka. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin kali ini ya? Ini berhubung kartunya banyak ya. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama di sini kita bertemu di kartu Queen of Wands. Ini adalah energinya Aries ya. Aries dekan pertama, dekan kedua juga ada energinya Pisces. Untuk Pisces dekan akhir, lalu ada kartu Two of Cups, ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu Four of Pentacles, ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu kita kartu The Lover muncul, ada Gemini juga di sini. Ada kartu Nine of Wands, ini masuk ke energinya Sagittarius, dan juga ada kartu Knave of Pentacle. Untuk energi kartu Knave of Pentacle ini adalah elemen tanah, paling kuatnya adalah Taurus ya. Taurus dekan pertama, dekan kedua juga Ariesnya hadir ya, Aries dekan ketiga. Lalu di sini ada kartu Seven of Cup, ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu ada kartu Queen of Cup. Oke, untuk kartu Queen of Cup ini adalah Cancer, elemen air nih paling banyak nih muncul nih. Elemen air, Cancer dekan pertama, dekan kedua paling kuat banget ya. Dan juga ada energinya Gemini juga, Gemini dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu The Wheel of Fortune, masuk ke energinya Sagittarius. Dan selanjutnya di sini ada kartu Nine of Coin. Nine of Coin ini masuk ke energinya Virgo. Lalu di sini ada kartu Six of Coin. Oke, untuk kartu Six of Coin ini ada Taurus ya. Taurus hadir di sini. Lalu Hierophant ini juga sama. Hierophant ini adalah energinya Taurus. Selanjutnya di sini ada kartu Five of Swords. Oke, untuk Five of Swords ini adalah zodiak yang berelemen udara ya. Kevin lihat di sini kamu harus siap mental ya. Untuk Aquarius, kamu harus siap mental di sini. Kalau enggak, ini justru kamu bisa melakukan pembalasan. Dia selingkuh, ya udah aku selingkuh juga di sini.
Aquarius hadir di sini. Lalu ini masih sama ya, Wheel of Fortune. Ini Wheel of Fortune juga, ada 2 Wheel of Fortune. Ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada kartu King of Cup masuk ke energinya Pisces, dan Kevin bedah untuk ketiga 4 kartu ini ya. Six of One ini masuk ke Leo, The Moon ini masuk ke Cancer, ada kartu Four of Sword ini masuk ke Libra, dan kartu Three of Sword ini juga masuk ke energinya Libra. Oke, lalu bagaimana dari segi inisial nama? Untuk inisial namanya, ada nama apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Ini adalah inisial namanya dia. Kita akan cek inisial namanya ada nama apa saja yang hadir di pembacaan kita kali ini. Yang pertama di sini ada huruf E. E untuk Eropa. Ada huruf I untuk Indonesia. Lalu ada huruf T untuk Tango. Ada huruf U untuk Ultra. Ada huruf E untuk Eropa. E dan F ya. E dan F hadir di sini. F untuk Fanta. Ada huruf R untuk Romeo. Lalu ada huruf G untuk Gamma. Selanjutnya ada huruf M untuk Mama. Ada huruf J untuk Jamaika. Ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya ada huruf V untuk Viera. Lalu ada huruf Q untuk Queen. Ini beberapa inisial nama yang paling kuat ya untuk energinya dia yang berkaitan dari tema kita hari ini. Antara masa lalunya dia versus masa depan bersama sahabat kebahagiaan. Ini ternyata PR-nya itu justru penghambatnya adalah orang yang pernah terhubung dari masa lalunya, entah itu mantan, entah itu selingkuhannya yang pernah ketahuan. Masih ada hubungan koneksi di situ, dan kalau misalnya kalian tidak bisa menyelesaikan ini semua, ini justru akan mempengaruhi kondisi mental sahabat kebahagiaan. Apapun itu semua, tentunya kalian harus tahu ya bahwa mengkhianati diri sendiri itu memang tidak bagus. Jika kamu merasa tidak bahagia dengan dia, maka katakan bahwa diri kamu tidak bahagia dan cobalah untuk bisa menyelamatkan diri kamu sendiri di sini. Jika kamu merasa bahwa kamu layak dan bahagia sama dia, maka cobalah untuk bisa menyelesaikan masalah ini berdua. Kayuh roda kamu bersama di sini. Kayuh pedal kamu bersama dia di sini. Jangan hanya kamu saja yang mengayuhnya. Nanti pergerakannya itu justru akan berat sekali di sini ya. Butuh kerjasama untuk menyelesaikan ini semua. Ranah diri dia, ranah percintaannya dia, ranah perasaannya dia, ini tergantung bagaimana sahabat kebahagiaan itu mengambil sikap di sini. Dan mungkin seperti itu aja ya pembacaan dari Kevin. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email ke bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.